Oke, selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah, tapi dengan suasana yang sedikit berbeda karena kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Jadi melalui video ini saya akan menyampaikan materi yang nanti harapannya kalian mempelajarinya, menyimaknya, atau sebagai tambahan, karena nanti materinya akan saya lampirkan dalam bentuk dokumen yang bisa kalian unduh di Google Classroom. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah tentang penjajahan Jepang di Indonesia, di mana nanti ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari, mulai dari latar belakang mengapa Jepang di Indonesia, kemudian dampaknya itu seperti apa, respon rakyat Indonesia itu seperti apa ya. Oke, yang pertama latar belakangnya dulu mungkin akan kita bahas sebentar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Itu karena adanya Perang Asia Timur Raya. Jadi Perang Asia Timur Raya ini disebabkan oleh Jepang yang menyerang kapal induk Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 8 Desember 1941. Hal ini memunculkan dampak yang sangat buruk bagi sekutu Amerika. Ya, karena Amerika kan termasuk negara adidaya pada masa itu. Kalau angkatan perangnya sedang kolaps seperti ini, ya otomatis negara sekutunya akan dirugikan. Nah, sehingga memunculkan respon yang luar biasa dari mereka. Jadi mereka menyatakan perang terhadap Jepang. Sekutu Amerika ada Inggris, Perancis. Nah, luar biasanya Jepang setelah mengebom pangkalan angkatan laut Amerika, ia berhasil menguasai wilayah-wilayah Amerika di Asia, antara lain Indochina, Myanmar, Filipina, dan Malaysia. Nah, tidak lupa Indonesia juga termasuk di dalamnya, yang sempat dikuasai Jepang 3,5 tahun lamanya. Oke, pada 8 Maret 42 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat ya. Pada penyerahan kekuasaan tersebut, Jepang diwakili oleh Jenderal Hideyoshi Imamura, sedangkan dari Belanda dia diwakili oleh Jenderal Terputen. Pada masa pemerintahan Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pertahanan. Nah, di situ disampaikan bahwa wilayah pertama adalah Jawa dan Madura, kemudian wilayah kedua ada Sumatera dan kepulauan di sekitarnya ya, termasuk Riau juga itu. Kemudian ada wilayah yang ketiga yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara ya. Nah, demikian penjelasan untuk latar belakang mengapa Jepang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dampaknya, mengapa bagaimana sih
dampaknya yang diakibatkan penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi di Indonesia ketika penjajahan Jepang ada yang disebut dengan Romusa. Nah, Romusa ini mirip dengan Rodi ketika penjajahan Belanda. Ya, jadi mirip dengan kerja paksa ya. Kalau ini lebih dipaksa lagi karena banyak korban jiwa nanti yang berjatuhan dari pihak Indonesia. Jadi kerja Rodi ini bertujuan untuk memperkaya sumber daya alamnya dan tenaga manusianya juga dikuras gitu ya. Sama seperti Belanda sebenarnya, untuk memenuhi kebutuhan perang dia memanfaatkan negara koloninya. Nah, ini Jepang juga begitu. Jadi untuk tujuan keperluan perang, sumber daya alamnya dikuras, dijual untuk kebutuhan perang. Manusianya juga dijadikan tentara-tentara perang. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh Jepang, organisasi masyarakat, kemudian ada organisasi militernya juga nanti. Nah, kita organisasi masyarakatnya dulu yang dibentuk oleh Jepang. Nah, nanti ini akan menjadikan cikal bakal partai-partai politik juga yang ada di Indonesia sampai sekarang. Ada gerakan 3A. Gerakan ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh Jepang. Organisasi ini didirikan pada 29 April 1942 sebagai tempat untuk menghimpun rakyat Indonesia dalam menghadapi kekuatan Barat. 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, ini dari Indonesia ya. Arti 3A adalah Jepang Pelindung Asia, jadi A-nya itu adalah Asia ya. Kemudian A yang kedua adalah Jepang Pemimpin Asia, dan A yang ketiga adalah Jepang Cahaya Asia. Kemudian ada organisasi lain selain 3A, yaitu Majelis A'la Indonesia atau MIAI, dan juga Majelis Syuro Muslim Indonesia atau yang sering kita kenal sebagai Masyumi. Keduanya ini adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Jepang. Kemudian yang ketiga ada Pusat Tenaga Rakyat. Nah, kalian pernah mendengarnya sebagai Putra, kalau disingkat Putra. Kemudian ada Jawa Hokokai. Hokokai adalah himpunan ya. Kemudian organisasi selain politik, ada organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Salah satunya adalah Sainindan atau Barisan Pemuda yang dibentuk tanggal 29 April 43. Anggotanya terdiri dari pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Mereka dididik militer agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri ya. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya ialah mempersiapkan pemuda untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya ya. Jadi rakyat kita dibodohi, dibohongi, tapi ada untungnya juga, karena setelah mempelajari bagaimana berperang, taktik perang, kita bisa membalikkan keadaan, malah menyerang Jepang.
Kemudian ada organisasi militer yang kedua, ada Kaibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Kaibodan dibentuk pada 29 April 43 ya, bareng ya dengan Sainendan. Mana? Nah, bareng sama Sainendan 29 April 43 juga. Kemudian ada Heiho, pembantu prajurit Jepang. Kemudian ada juga Fujinkai, barisan wanita. Nah, Fujinkai ini dibentuk pada Agustus 43. Anggotanya terdiri wanita yang berusia 15 tahun ke atas. Mereka juga diberikan latihan dasar militer dan tugas untuk membantu Jepang dalam perang ya. Jadi tidak hanya pemuda laki-laki tapi juga wanita yang dijadikan tentara perang oleh Jepang. Kemudian ada Jibakutai. Jibakutai ini berarti barisan berani mati. Jibakutai dibentuk pada 8 Desember 44. Barisan ini rupanya mendapatkan inspirasi dari pilot Kumikaze yang sanggup mengebor ya, mengorbankan nyawanya dengan jalan menembakkan pesawatnya kepada kapal perang musuh. Nah, ini yang memunculkan perang Asia Timur Raya sebenarnya ini. Pilot Kumikaze ini dia mengebom kapal induk Amerika Serikat di Pearl Harbor. Nah, jadi satu pesawat yang dipiloti oleh Kumikaze ini diarahkan ke dalam lubang asap pesawat kapal induk Amerika, sehingga kapalnya meledak. Kemudian yang keenam ada Pembela Tanah Air atau PETA yang didirikan pada 3 Oktober 43. PETA ini nanti adalah salah satu organisasi bentukan Jepang yang kemudian membelot kemudian perang terhadap Jepang. Oke, karena penindasan yang tidak kunjung usai, maka kehadiran Jepang di Indonesia memunculkan banyak perlawanan di daerah-daerah. Misalnya saja perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru ngaji. Peristiwa ini berawal dari sikap tentara Jepang yang bertindak sewenang-wenang ya, sudah pasti. Banyak rakyat yang diperas dan ditindas, itu tidak hanya di Aceh sebenarnya, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Kemudian ada wilayah lain, misalnya di Sukamana, Singaparna ini di Jawa Barat ya. Perlawanan ini bermula dari paksaan Jepang melakukan Seikairi, yakni penghormatan kepada Kaisar Jepang. Penghormatan ini dilakukan dengan cara menghadap ke arah timur atau Tokyo. Jadi kiblat penghormatannya itu ke arah Tokyo, ke arah timur laut. Cara ini dianggap oleh Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai tindakan yang musyrik atau menyekutukan Tuhan, karena yang patut disembah adalah Tuhan kalau dalam ajaran Islam gitu. Akibatnya Jepang mengirimkan pasukan untuk menggempur Sukamana. Akhirnya meletuslah pertempuran 25 Februari 44. Setelah sholat Jumat, Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan ia berhasil dihukum mati.
oleh Jepang. Jenazahnya dimakamkan di Ancol, yang kemudian dipindah ke Taman Makam Pahlawan di Tasikmalaya. Kemudian ada juga perlawanan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Blitar, Jawa Timur. Oke, tadi sudah dibahas ya, PETA adalah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang yang sebenarnya bertujuan untuk membantu Jepang menghadapi sekutu, tapi mereka malah membelot ya. Sebenarnya pasukan PETA bertugas mengawasi Romusa yang membuat pertahanan di daerah pantai Blitar Selatan. Nah, tapi mereka melihat sendiri betapa berat pekerjaan Romusa dan sengsaranya masyarakat. Ditambah lagi keadaan masyarakat yang sangat menderita. 14 Februari 45 berkobarlah perang PETA di Blitar. Jadi perlawanan PETA ini dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, kemudian Muradi Suparyono dan Budanco atau Komandan Regu, Sunanto, Sudarmo, Halir Mangkudijoyo, ada pula Ismail sebagai sesepuhnya. Setelah membunuh orang-orang Jepang di Blitar, mereka meninggalkan Blitar, sebagian menuju ke lereng Gunung Kelut, sebagian lagi ke Blitar Selatan. Sayangnya perlawanan ini gagal, yang artinya mereka juga tertangkap oleh Jepang, seperti itu. Nah, oke. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, dituliskan di Google Classroom ya, di room chat. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Sekian dulu, terima kasih.